Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan, azanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadwal yang sudah kita share ke antum, bahwa pekan ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari seputar puasa. Demikian pula pada pekan depan insyaallah. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sebuah risalah atau tulisan singkat, sebuah surat untuk umumnya kaum muslimin dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman ibni Baz rahimahullahu ta'ala. Mungkin kalau antum cari terjemahannya bisa jadi sudah ada ya. Buku hanya beberapa lembar saja. Tampaknya singkat ya, tapi ini lumayan padat kalau mau disyarah dengan rinci poin per poinnya. Dan ikhwas sekalian, azanillah wa iyyakum, langsung saja sebelum kita masuk ya ke buku ini, maka perlu perkenalan singkat ya. Kita perlu mengenal singkat beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu ulama besar ya, yang hidup di abad ini, yang wafat lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Beliau wafat pada tahun 1420 Hijriyah. 1420 Hijriyah. Usia beliau ketika wafat itu 90 tahun. Berarti tahun berapa lahirnya? 1330 ya, 1330 benar. Dan beliau adalah mufti am Arab Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang ya, sebelum Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan di Universitas Islam Madinah, terkenalnya dengan kunyah Abu Abdillah ya, Abu Abdillah. Jadi antara murid beliau yang masyhur juga dan menjadi ulama besar adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ya, salah satu ulama besar dari Al-Qasim ya, terkhusus dari kota Buraidahnya. Dan di antara murid beliau sekarang yang masih hidup, yang sudah lumayan sepuh, sudah tua, adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ya, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, salah satu ulama di sini, salah satu guru kita di sini. Beliau pun termasuk murid dari Syekh bin Baz dan banyak murid-murid beliau yang lainnya. Nah, ini beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian mengapa kita perlu membahas atau membaca pembahasan seputar puasa? Saya kira sangat jelas bagi antum ya. Pertama, bahwa ini kaidah, kalau ilmu ya itu wajib diamalkan, maka wajib dipelajari. Ini kaidahnya. Kalau ada suatu ilmu yang wajib untuk diamalkan, maka sebelum mengamalkannya kita wajib mempelajarinya.
Ya, termasuk juga itu kaidah umum. Kemudian termasuk amalan-amalan yang sunnah juga, sebelum kita mengamalkan maka kita wajib mempelajari, ya, dalam kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat, ya, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan, ya, di beberapa hari ke depan, ya, itu ada bulan Ramadan, di situ ada ibadah yang namanya ibadah puasa. Ya, makanya risalah ini, ya, tentang puasa, dan ada beberapa poin penting lainnya yang insyaallah nanti akan kita sampaikan. Juga di satu sisi juga ini kita memanfaatkan momentum, ya. Momentum sebelum kita melaksanakan puasa, maka bisa jadi ada poin-poin penting yang kita belum mengetahuinya, ya, atau di satu sisi kita sudah mengetahuinya tapi lupa. Sehingga disinilah faedah dari apa? Belajar, faedah dari murajaah, ya, mengulang kembali ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, dan itu bisa memperkuat diri kita, menguatkan maklumat kita, menguatkan ilmu kita seputar pembahasan puasa khususnya dan hal-hal penting yang lainnya. Nah, ini, ya, menunjukkan bahwasanya belajar masalah-masalah puasa itu sangat penting. Ya, makanya para ulama dari masa ke masa mereka, ya, memanfaatkan momentum seperti ini, di mana ketika ada musim-musim tertentu maka mereka mempelajari, ya, hal-hal yang berkaitan dengan momentum tersebut, ya. Dan sebentar lagi kita masuk Ramadan, maka di situ ada puasa, ada qiyam Ramadan, ya, ada amalan-amalan sunnah yang lainnya, dan nanti ada Idul Fitri, ya, berarti di situ ada pada seputar Idul Fitri dan seterusnya. Nah, ini sangat penting bagi kita, dan ilmu selama-lamanya, ilmu agama itu tidak ada yang basi, ya. Dan begitu banyak dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kalau kita baca lagi ternyata masih banyak yang belum kita ketahui, ya. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebelum kita masuk mempelajari masalah ini, maka perlu disampaikan bahwa cara terbaik untuk menyambut bulan Ramadan, mungkin sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad hafizahullah, ya, cara terbaik untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya. Jadi kita pelajari tentang Ramadan, kita pelajari tentang keutamaannya, kita pelajari tentang hal-hal penting berkaitan dengannya. Ya, ini bisa memacu diri untuk semangat. Di satu sisi, ya, juga kita, ya, penting untuk meluruskan niat. Kita kuatkan azam kita kuatkan niat kita untuk beramal soleh, ya, semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Makanya di hari-hari yang tersisa dari bulan Sya'ban ini kita terus merutinkan mohon pada Allah, ya, agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan agar dimudahkan, diberi taufik untuk mengerjakan amal-amal soleh padanya dengan maksimal. Ini yang kita harapkan, ya. Baiklah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita akan baca risalah beliau, ya. Saya tidak tahu apakah saya punya bukunya, cuma hanya satu, dan apakah sama halamannya atau tidak, atau termasuk kata-katanya. Ketika ada perbedaan maka sesuatu yang wajar, terkadang kita dapatkan seperti ini, ya. Yang jelas antum simak, ya, apa yang penting maka silahkan dicatat. Bagi yang belajar bahasa Arab bisa sambil belajar dari buku kecil atau risalah yang kita share, yang sudah kita share di grup WhatsApp, ya. Baik. Di risalah ini, ya, beliau mengatakan rahimahullah, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa judulnya? Judulnya
Kalau di tempat saya fi fadli siyami ramadhana wa qiyamihi ma'a bayani ahkamin muhimmatin qad takhfa ala ba'din nas, ya. Risalah ini adalah berisi penjelasan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, kemudian qiyam Ramadan, ya. Juga penjelasan beberapa permasalahan yang mungkin samar bagi sebagian orang, ya. Di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan maha merahmati hambanya. Ya rahmukallah. Dan demikianlah kita dapati Rasulullah SAW ketika menulis surat, maka beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti surat beliau ditujukan kepada pembesar Romawi, kepada Kaisar Heraklius, ya, kepada Muqawqis pembesar Mesir, ya, kepada siapa saja dari pembesar-pembesar pada saat itu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan min Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Bas, ya, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya, ila man yarahu minal muslimin, untuk siapa saja yang melihat risalah ini, ya, dari kaum muslimin, ya. Ini berarti surat dari Syekh bin Bas untuk umumnya kaum muslimin, ya. Dan realitanya memang surat ini tampaknya sederhana tapi sangat bermanfaat, isinya padat, ya. Nah, ini nama beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas, ya. Marga beliau adalah marga Bas, Alu Bas, ya, Alu Bas rahimahullahu taala. Sekali lagi ditujukan untuk umumnya kaum muslimin. Salakallahu bi, ya. Kemudian beliau setelah memulai dengan kalimat ini, beliau mendoakan diri beliau, kemudian mendoakan kaum muslimin secara umum, ya. Salakallahu bi wa bihim sabila ahlil iman, ya, semoga Allah membimbing diriku dan mereka menuju jalannya orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah doa. Ini doa pertama, ya, agar kita diberikan bimbingan, ya, agar kita mendapatkan bimbingan untuk berjalan di jalannya orang-orang yang beriman, ya. Jalannya orang-orang yang beriman adalah jalan yang dititi, ya, di atas keikhlasan dan mutabaah dan ittiba, ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, wa waffaqani wa iyyahum lil fiqhi fi sunnati wal Qur'an. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan pada mereka untuk mendalami sunnah dan Al-Quran, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ini didahulukan sunnah baru Al-Quran, ya, ini untuk memperhatikan saja, karena di sini beliau mengatakan sabila ahlil iman, kemudian fi sunnati wal Qur'an, ya, ada nun kemudian huruf nun lagi, dan ini tidak tercela, tidak mengapa selama tidak berlebihan. Kalau antum perhatikan ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa beliau di sini ingin mendoakan diri beliau dan orang lain. Dan yang dianjurkan ketika seseorang hendak mendoakan diri dan orang lain itu bukan memulai orang lain terlebih dahulu, tidak, tapi mulai dirinya sendiri pertama, baru yang kedua orang lain, ya. Makanya kalau antum mau mendoakan orang lain, bisa orang langsung ke dia saja, atau kalau antum mau mendoakan untuk antum dan dirinya juga dan orang lain, maka yang diawali adalah diri kita terlebih dahulu, ya. Dan ini yang kita dapatkan dari petunjuk Rasulullah SAW, demikian pula dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk doa yang rutin antum baca seperti Rabbighfirli wa liwalidayya, itu pun antum mulai dari siapa? Diri kita, diri sendiri, baru setelah itu orang lain. Ini kaidahnya. Karena yang paling penting atau yang lebih penting untuk didoakan itu siapa? Orang lain atau kita? Kita, ya. Kecuali kalau memang hanya ingin mendoakan orang lain itu saja, maka tidak mengapa, ya. Ini yang terbaik.
Ya, ini yang terbaik. Kemudian setelah itu beliau menutup dengan kata-kata amin. Apa arti amin? Amin artinya Allahumma stajib, kabulkanlah ya Allah. Ya. Jadi di sini ada doa kemudian ditutup dengan doa. Amin juga itu merupakan doa. Ya. Dan ini seperti kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian di akhir waladhdallin kita katakan apa? Amin. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, yang membuka dengan setelah itu Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah atas kalian. Di sini beliau membuka dengan lafaz nakirah salamun. Boleh tidak? Boleh, ya. Allah pun terkadang menyebutkan di dalam Al-Qur'an salamun alaikum bima sabartum, ya. Dan yang terbaik adalah atau yang lebih utama adalah dengan ma'rifah, dengan alif lam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum itu lebih baik daripada salamun alaikum. Karena di situ ada al. Al itu berarti mencakup lil istighraq, ya, mencakup seluruh jenis keselamatan dan seterusnya. Ya. Boleh seperti ini, boleh. Tapi yang lebih utama adalah assalamu alaikum, ya. Setelah itu beliau mengatakan amma ba'du, ya. Amma ba'du ini namanya dalam bahasa Arab faslul khitab, ya. Faslul khitab. Apa faslul khitab? Itu artinya untuk pembatas, ya, atau kita katakan apa, ya, untuk apa sih kita katakan faslul khitab artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, diartikan apa di sini? Dan di antara penafsiran ulama, faslul khitab itu artinya amma ba'du, ya. Ini adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, ya. Wa atainahul hikmata wa faslul khitab, ya, dan kami berikan padanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Faslul khitab diartikan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, ya. Tapi di antara ulama, ya, ada yang menafsirkan faslul khitab itu ucapan amma ba'du, ya, dan ada yang mengatakan itu lemah, penafsiran yang lemah. Amma ba'du artinya adalah adapun setelah itu. Nah, ini untuk memutus atau memisah. Nah, memisah, faslul khitab itu pemisah, ya, antara kalimat muqaddimah dengan isi, ya. Amma ba'du, dan kaidahnya kalau antum belajar bahasa Arab nanti setelah amma ba'du maka harus ada huruf fa-nya. Maka di sini dimulai dengan apa? Fahadhihi, ya. Fahadhihi nasihatun mujazatun. Kata beliau ini adalah nasihat yang mujazah, yang ringkas. Tidak panjang itu apa? Yang pendek, ya. Tata'allaqu bi fadli shiyami Ramadan, ya, yang berkaitan dengan keutamaan bulan puasa bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian wa qiyamihi, dan qiyam Ramadan, salat tarawih. Ini yang kedua. Yang ketiga wa fadlil musabaqati fihi bil a'mali shalihah, dan keutamaan untuk berlomba-lomba padanya dengan amal saleh. Ini yang ketiga. Dan terakhir ma'abayani ahkamin muhimmatin qad takhfa ala ba'din nas, ya. Demikian pula disertai dengan penjelasan beberapa hukum yang penting yang terkadang, ya, tidak diketahui atau samar atau tidak diketahui oleh sebagian manusia. Nah, ini berarti beliau di sini akan menjelaskan 4 poin, ya. 4 poin. Pertama, puasa bulan Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan. Kemudian qiyam Ramadan. Kemudian ketiga, berlomba-lomba, ya, dengan amal saleh padanya. Dan terakhir adalah beberapa hukum yang bisa jadi masih samar atau tidak diketahui atau belum diketahui oleh sebagian manusia, mungkin karena kebodohan atau bisa jadi karena lupa, ya, sehingga kita butuh diingatkan kembali, ya. Dan ikhwas sekalian azanillah wa iyyakum, kita tahu puasa, ya. Hakikat puasa itu apa? Al-imsak 'anil mufattirat
fi waqtin ma'lumin ma'aniyah, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada waktu tertentu atau zaman tertentu disertai dengan niat, ya, disertai dengan niat. Dan waktu tertentu yang kita ketahui adalah dari terbit fajar shadiq hingga tenggelam matahari, ya, dan harus disertai dengan niat, ya, harus disertai dengan niat, ya. Dan bulan Ramadan kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan salah satu dari bulan Hijriyah. Bulan ke berapa urutannya? Ke-9 dari bulan Hijriyah. Ya, kemudian ada qiyam Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, ya. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana katakan fasabiqul khairat. Ya, hendaknya kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dengan amal saleh. Ya, kemudian penjelasan tentang beberapa hukum yang bisa jadi, ya, belum diketahui oleh sebagian orang, ya, karena pertama belum tahu atau mungkin sudah tahu kemudian lupa, ya. Nah, ini 4 poin yang akan disampaikan oleh beliau, ya, pada risalah singkat kali ini insyaallah taala. Dan kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu sebagai muqaddimah. Adapun nanti insyaallah pada asar akan kita lanjutkan dengan penjelasan rinci dari beliau biidznillah taala. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada asar insyaallah taala, ya. Silakan makan siang terlebih dahulu.